Baik, saya sambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Roy Suryo. Jadi terkait dengan kejadian kerusuhan atau riot yang terjadi beberapa hari ini dan ternyata juga belum selesai ya. Karena kalau kita lihat di media sampai dengan malam ini pun masih terjadi kerusuhan di beberapa kota. Terakhir di Bandung ya. Terakhir Bandung di Unisba dan Unpas ya. Dan ini kita juga lihat di media pada malam hari ini pun juga masih menunjukkan beberapa kejadian kerusuhan masih terjadi di beberapa kota seperti Makassar dan sebagainya. Ini sebetulnya adalah domino efek ya, domino efek dari 10 tahun terakhir di mana rakyat terlalu banyak diberikan kebohongan-kebohongan, termasuk diantaranya yang kami angkat dalam riset kami yaitu kebohongan terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ada satu temuan yang saya dapatkan dalam salah satu riset yang kami bukukan di buku Jokowi's White Paper ini adalah adanya yang disebut sebagai epidemic distrust. Epidemic distrust artinya ketidakpercayaan yang meluas, yang menjadi seperti penyakit ya, menular ke segala arah. Dan menurut hitungan analisis statistika kami, epidemic distrust ini telah mencapai 73%. Artinya rakyat itu sudah memiliki ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah rezim yang lalu, 10 tahun itu. Dan kemudian kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ini adalah sebagai sebuah puncak gunung es. Maka kami sangat mengkhawatirkan persoalan ijazah itu adalah trigger, ya, trigger di mana epidemic distrust itu betul-betul terjadi. Jadi alih-alih atau instead of ya, ketika yang bersangkutan pemilik terduga ijazah palsu tersebut memberikan statement, semakin banyak statement atau narasi yang disampaikan, semakin meningkat ketidakpercayaan dari publik dan ketidakpercayaan ini meluas ya, menular secara epidemik. Dan inilah ya salah satu trigger yang membuat kerusuhan ini seperti ilalang yang terbakar. Jadi terjadi di Jakarta, kemudian dengan cepat menjalar ke Bandung, kemudian ke Jogja, ke kota-kota yang lain itu dengan sangat cepat. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Kapolri untuk segera mundur. Sebab apabila tidak, maka kerusuhan ini akan menjalar dengan cepat, akan membara, akan membakar banyak sekali kota dan akan muncul banyak sekali korban. Dan jangan menunggu presiden bertindak untuk mencopot, karena itu tidak sebuah sikap yang tidak elegan, sebuah sikap yang tidak bertanggung jawab. Mungkin akan bisa dilanjutkan lagi dengan Pak Abdullah Al-Katiri, silakan. Iya, terima kasih. Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah membicarakan soal kejadian dengan adanya riot dan sebagainya. Maka saya kira ketentuan dalam Undang-Undang HAM itu jelas mengatur bahwa kepolisian dan sebagainya itu tidak boleh menghalang-halangi unjuk rasa khususnya mahasiswa yang mana sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan kalau mereka menghalang-halangi itu adalah merupakan suatu tindak kejahatan. Itu undang-undang itu menyatakan demikian, ya kan? Masalahnya jika ada kami tidak yakin bahwa yang membakar dan sebagainya itu ada dilakukan oleh mahasiswa. Itu oleh pihak-pihak yang memang memanfaatkan keadaan seperti ini. Itu sudah merupakan rahasia umum, semua orang tahu. Tapi apapun juga ini seharusnya pemerintah mengevaluasi dirinya ya, khususnya DPR dan pemerintah, ya kan, banyak hal-hal ya kan selama ini Pak Presiden khususnya hendaknya mendengarkan dari masyarakat langsung, kelompok-kelompok masyarakat apa sebenarnya yang meresahkan masyarakat selama ini, ya kan, membuka semacam dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan, apa yang diresahkan oleh rakyat Indonesia. Jangan hanya mendengarkan kelompok-kelompok di sekitarnya saja, yang mana kebanyakan hanya untuk ya pendengaran aja, semacam ABS lah, asal Bapak senang. Fakta di lapangan, ya kan, dan banyak hal-hal yang memang harus ditinjau kembali, kebijakan-kebijakan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Contohnya kebijakan-kebijakan menaikkan tunjangan, gaji, ASN dan sebagainya, kemudian DPR dan sebagainya, yang di lain pihak rakyat ditekan untuk membayar pajak, bahkan memperluas objek-objek pajak, ya kan, kemudian BPJS segala ditingkatkan, yang mana berdampak langsung pada masyarakat, ya kan? Kemudian banyak hal-hal yang kami tidak yakin ya, dan diduga masyarakat tidak yakin bahwa kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal itu diketahui oleh presiden dan atas arahan presiden itu sendiri. Banyak masyarakat menduga, ya kan, seperti contohnya banyak kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diterima dengan akal sehat, ya kan, seperti contohnya
ada dikatakan ada pemblokiran, contohnya pemblokiran rekening itu yang dilakukan oleh PPATK ya. PPATK yang mana bukan kewenangan PPATK dalam pemblokiran itu. PPATK itu hanya merupakan melihat traffic daripada keuangan. Jadi tidak mempunyai apa istilahnya itu, kewenangan untuk menutup rekening dan sebagainya itu. Nah, itu jelas meresahkan, apalagi jika mau membuka harus yang bersangkutan. Bagaimana yang orang kerja di luar negeri contohnya, yang dia mengirimkan uang ke Indonesia, yang mana biasanya keluarganya yang mengambilkan, apakah dia harus datang ke Indonesia hanya untuk membuka blokiran itu? Ya, kemudian banyak hal-hal seperti contohnya ada oplosan bensin dan sebagainya kemarin itu jelas meresahkan masyarakat. Kemudian ada informasi-informasi dugaan kebijakan-kebijakan yang contohnya masalah tanah dan sebagainya jika tidak digunakan atau ditempati akan disita oleh negara dan sebagainya. Itu hal-hal yang jelas kalau banyak pihak menyatakan berpendapat bahwa itu adalah melemahkan adalah satu kegiatan-kegiatan untuk melemahkan Presiden Republik Indonesia yang saat ini. Itu jelas, ya kan? Dan juga perlu Presiden lebih serius, ya kan, meninjau kembali semua kebijakan-kebijakan termasuk menaikkan tunjangan, gaji dan sebagainya, ya kan? Itu jelas-jelas menyakiti hati rakyat. Itu jelas. Yang mana rakyat bahkan ada yang tidak makan dan sebagainya gitu. Ada suatu hal yang apa namanya, kesenjangan yang luar biasa, kesenjangan antara bagaimana memanjakan ASN dan DPR dengan ditambahkan apa istilahnya tunjangan dan juga budgetnya ya yang beberapa kali lipat, ya kan. Bahkan banyak usulan bagaimana kalau seandainya anggota DPR itu dibayar dengan UMR lah istilahnya gitu loh, ya kan. Kalau memang mereka mau benar-benar untuk mengabdi pada bangsa dan negara, tapi bukan kemewahan yang mereka cari. Itu suatu bukti ya kan, apa yang terjadi, banyak orang yang memaklumi kenapa sampai banyak rakyat yang sakit hati dengan statement-statement yang dibuat oleh anggota DPR, yang mana sebenarnya statement-statement itu adalah tidak sewajarnya keluar dari mulut pejabat-pejabat. Bahkan ada Kementerian BPN contohnya kan, yang mengatakan itu tanah itu memang milik siapa? Ya saudaramu lah atau apalah yang dikatakan apa? Mbahmu dan sebagainya. Itu kan suatu kasar ya, menyakiti hati rakyat. Memang kita tidak sepakat dengan adanya riot kemarin, dengan adanya kerusuhan kemarin, dan kami yakin itu tidak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang selama ini dalam perjuangannya ada genuine, artinya asli, murni itu loh. Ya, organik. Karena itu memang hak dari warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Maka wajar jika di mana-mana ada tuntutan yang meminta Kapolri mundur. Tapi seharusnya Kapolri juga menyontoh seperti pejabat-pejabat luar negeri Jepang dan sebagainya ya. Kalau memang dalam hal keliru dalam melakukan kebijakan, mereka mengundurkan diri. Ya, seharusnya akan lebih bijaksana jika Kapolri yang mana yang bertanggung jawab pada keamanan negara ini, keamanan dan perlindungan adalah mundur dengan legowo seperti yang rekan-rekan tadi katakan, ya kan. Kemudian masih ada undang-undang yang selama ini adalah dibuat tadinya pada waktu rejim lama, dibuat untuk kepentingan oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat. Ya, kalau memang DPR artinya suatu lembaga yang berwenang, yang dipercaya oleh rakyat, yang diberi amanat oleh rakyat, ya kan, hendaknya undang-undang tersebut ditinjau kembali, ya kan, karena apa, negara ini sesuai pasal 1 ya kalau nggak salah ayat 2, yaitu kesejahteraan ada apa istilahnya di tangan rakyat, apa namanya, kedaulatan di tangan rakyat, maaf, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, bukan pejabat dan sebagainya. DPR itu adalah seharusnya ya dalam fungsi dan tugasnya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi-pribadi. Ya, saya pikir ada yang nambahkan. Ya, nanti saya benerin.
Ya. Oke. Ya. Nah, kapan nanti? Untuk pasangnya. Ya. Oke. Gimana nih masangnya nih, Pak? Tempel aja. Coba. Mike bicara aja. Oke. Terima kasih Pak Roy Suryo, Nah. Bu Dr. Tifa dan Pak Alkatiri tadi sudah menyampaikan semua ya. Kalau saya sedikit saja dari sudut pandang seorang jurnalis yang juga menjadi terlapor, salah satu dari 12 terlapor. Mungkin saya juga mewakili pandangan dari 4 jurnalis yang terlapor di kasus ini ya. Ya singkat saja, pertama kita juga berduka mengenai yang terjadi saat demonstrasi yang akhirnya merenggut korban jiwa 10 orang. Kami sangat berduka tentang itu dan tidak seharusnya terjadi apabila demonstrasi itu berlangsung seperti yang saya liput di tanggal 25, melakukan aksinya dengan damai dan pulang dengan damai. Dan yang saya dengar pun tanggal 28 itu buruh dan mahasiswa kebanyakan pulang dengan baik-baik. Jadi yang terjadi malam itu kita sangat sayangkan tindakan dari kepolisian yang represif dan terjadinya korban jiwa Afan Kurniawan. Nah, kami juga sebagai jurnalis berterima kasih kepada netizen yang tidak henti-hentinya memberikan kami informasi. Di tengah demo ini pun saya mendapatkan banyak informasi mengenai kasus ijazah, di mana saya sebagai jurnalis punya hak untuk melindungi identitas narasumber saya. Narasumber saya yaitu orang-orang yang memberikan informasi yang sudah saya konfirmasi bahwa itu A1, bahwa asalnya informasi ini adalah valid dan tidak perlu saya mengkonfirmasi ke langsung ke institusi atau yang mengeluarkan, tetapi ini saya yakini valid. Pertama-tama yang tadi sudah dibacakan Pak Roy Suryo bahwa ada keputusan KPU di tanggal 21 Agustus ya tadi ya. 21 Agustus yaitu melindungi sebagai data pribadi yang dikecualikan, yaitu dokumen persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, di mana isinya sangat jelas menuliskan mengenai pemilihan presiden 2014 dan 2019. Dan kita sama-sama tahu di 2014 dan 2019 itu yang menang siapa. Nah, netizen bisa langsung mengambil kesimpulan sendiri bagaimana mengapa hal ini tiba-tiba diterbitkan. Dokumen ini tiba-tiba diterbitkan. Itu pertama. Nah, yang kedua, ada pula saya dapatkan sebuah tanda terima, surat tanda terima dari Polda Metro Jaya, yaitu pada hari Senin 21 Juli 2025. Ya, di mana Polda Metro Jaya menerima 505 dokumen menyita dari Universitas Gadjah Mada alias UGM. Nah, di sini kami pun tidak bisa menunjukkan ya, karena memang seperti ini dokumennya, dihitamkan semua, jadi tidak ketahuan ini siapa, ini apa dokumennya. Tetapi 505 dokumen yang seharusnya apabila dokumen ini semuanya berkaitan dengan Bapak Joko Widodo yang ada di dalam perkara yang dimaksud di sini, saya juga bertanya-tanya, apakah 505 dokumen itu? Kalau 1 transkrip nilai, 2 kartu hasil studi, 3 kartu rencana studi, 4 ijazah mungkin, 5 hasil KKN mungkin, saya kehabisan ide untuk sampai ke 505 dokumen. Apakah ini sendiri, dan apakah kalau ini menyangkut orang lain selain Bapak Joko Widodo yaitu pelapor, apakah ini boleh? Nah, mungkin kawan-kawan yang alumni UGM bisa mencari tahu lebih jauh mengenai ini. Ya, ini kita buka ke netizen supaya netizen juga bergerak juga gitu loh. Saya bukan menyuruh atau apa, tetapi saya berterima kasih atas semua informasi yang diberikan. Ada 505 dokumen yang diberikan UGM kepada Polda Metro Jaya atas kasus yang dimana saya, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, 3 dari antara 12 pelapor. Terlapor, bukan pelapor. Kalau pelapornya si Pak Joko Widodo ya. Nanti kita jadi pelapor, kapan-kapan katanya.
Kapan-kapan kita jadi pelapor. Tadi sudah soal itu 2, dan barusan saja saya mendapatkan sebuah dokumen lagi dari penonton setia Sentana yang menunjukkan pada tanggal berapa ini? Juli 2022 ya. Bukan Juli 2025. Ya. Di tahun 2025 ini UGM ada mengeluarkan, pokoknya beberapa bulan yang lalu, ada mengeluarkan syarat untuk pas foto untuk yudisium, yaitu tidak menggunakan kacamata, cadar, masker, dan penghalang wajah lainnya. Itu satu. Tetapi itu waktu dia yudisium beberapa bulan yang lalu. Tetapi sekarang saat akan ada wisuda, UGM mengeluarkan lagi sebuah persyaratan pas foto, yaitu tidak menggunakan kacamata hitam, cadar, masker, dan penghalang wajah lainnya. Nah, di 2 hal ini, di 2 persyaratan ini yang berbeda hanya hitamnya saja. Jadi dulunya tidak boleh pakai kacamata apapun, sekarang tidak boleh pakai kacamata hitam. Oh, kecuali orang buta, kata Pak Janes. Nah, jadi saya rasa UGM pun perlu mengklarifikasi hal ini. Saya yakin UGM juga sering menonton channel-channel yang sedang menyiarkan ini, termasuk Sentana TV. Jadi tolonglah Ibu Rektor Ova Emilia, Anda sudah bikin 2 kali podcast. Saya yakin podcast ketiga pun bisa Anda syuting lagi sekali lagi. Tolong dijelaskan, apa sih 505 dokumen yang Anda berikan ke Polda Metro Jaya, itu pertama. Dan yang kedua, apakah benar UGM pada tahun ini mengubah peraturan pas foto dari tidak boleh berkacamata apapun menjadi tidak boleh berkacamata hitam? Nah, ini kan saya sebagai wartawan boleh bertanya ya Pak Roy ya, itu hak saya untuk bertanya. Tetapi karena 2 kali saya datang ke Humas UGM atau kantor UGM lah ya. Yang pertama kali saya disambut dengan Humas yang melarang saya mengambil rekaman karena muka adalah data pribadi katanya. Kalau muka saya silakanlah, kalau kamu mau lihat beribu-ribu kali juga silakan. Saya senang-senang aja. Tapi muka Humas UGM ternyata adalah data pribadi, saya baru tahu. Ya, yang kedua kali saya datang ke situ meminta kepada PPID ya bersama Dr. Tifa, pejabat pengelola informasi dan dokumen, di mana kita meminta dokumen-dokumen yang 500 tadi mungkin ya, itu apa-apa saja saya nggak tahu, dan disambut lagi dengan 15 satpam berbaju biru. 15 satpam ini beberapa diantaranya duduk di tangga kiri, beberapa duduk di tangga kanan supaya kita tidak bisa naik ke atas, dan beberapa wajahnya agak asem ya. Karena mereka duduk di tangga itu sekitar setengah jam lebih, mungkin hampir 1 jam ya, atau 1 jam lebih. Nah, kira-kira begitu dari saya. Saya harap UGM ini mengubah sikapnya kepada wartawan, karena kami ke sana itu hanya ingin memperoleh informasi saja. Begitu informasinya kami dapatkan, kami pulang kok. Kami tidak akan menggunakan kekerasan, kami tidak akan menggunakan metode-metode yang aneh-aneh, hanya meminta informasi. Jadi tolong UGM mulai sekarang kalau kami datang diterima dengan baik saja dan diberikan saja informasinya biar kami cepat pulang. Nah, dan terima kasih kepada semua netizen sekali lagi ya. Semua netizen yang telah membantu kami mengumpulkan informasi, dan janganlah berhenti, terus gali terus informasi. Kita di sini berjuang bersama. Saya mencari informasi dan netizen juga membantu kami mencari informasi. Terima kasih. Segitu aja. Sedikit saja komentar saya soal hitam-hitam di UGM ini ya. Jadi artinya selama ini UGM dikenal sebagai kampus yang sejuk, kampus yang terbuka, kampus yang biru, bahkan ada novel Cintaku di Kampus Biru yang kami tulis juga dalam buku ini, yang itu sebagai citranya UGM. Tapi terakhir kan justru Kampus Biru menolak ayah ya. Itu ada di buku ini. Peringatan 80 tahun Bang Asadi Siregar ditolak juga di UGM gara-gara mereka gagal paham dalam judulnya. Dan hitam tadi, selain kacamata hitam, itu juga dokumen yang dihitamkan. Sekarang UGM juga banyak sekali yang berkomentar, kenapa sih kalau masuk UGM sekarang suasananya gelap, suasananya sangat tidak bagus, suasananya mencekam, karena di sebelah kiri itu ada gedung hitam, gedung yang dicat dengan warna hitam, dan gedung itu tampaknya pembangunannya kok nggak jalan gitu loh. Saya belum mengatakan mangkrak ya, mungkin memang masih belum jalan saja, tapi itu kan menjadi pertanyaan besar. Kampus kami dulu tempat kita belajar itu sejuk terang, kemudian cerah gitu, sekarang gelap hitam segelap IKN gitu ya, gitu. IKN itu kan ya
Garudanya kan ya hitam, pucet, nunduk, malu gitu ya. Gitu. Jadi sangat tidak bagus citranya sekarang. Mungkin ada tambahan lain? Silakan. Ya. Pak Burhan. Ya, Pak Burhan. Pak Burhan. Terima kasih. Ini adalah suara hati masyarakat yang pada beberapa hari ini telah terjadi korban atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Di sini saya akan menyikapi tentang bagaimana kegagalan seorang Kapolri dalam hal ini, pengemban Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, terutama pasal 13, yaitu tugas kepolisian menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Aparat kepolisian saat ini sudah melebihi dari aparat militer sendiri. Terbukti bahwa mereka dalam menyikapi aksi demo masyarakat yang mengkritisi tentang sifat-sifat hedonis wakilnya, itu mereka menggunakan peralatan perang, peralatan militer, bukan peralatan yang humanis, menggunakan alat-alat berat seperti tank dan panser untuk melindas masyarakat sendiri, bukan melindungi. Mereka menggunakan senjata berat, menggunakan senapan, itu yang seharusnya dimiliki oleh seorang militer, bukan seorang kepolisian. Tugas polisian bukanlah untuk membunuh, tapi melumpuhkan. Mereka mengutamakan upaya-upaya represif, tidak mengupayakan upaya humanis. Dalam hal ini saya melihat bahwa berita-berita yang hari ini ditayangkan adalah tentang pencopotan, pemecatan secara tidak hormat seorang Kompol Brimob. Dalam hal ini saya menyikapi bahwa dimanapun adalah tidak ada prajurit yang salah. Yang salah, yang bertanggung jawab itu adalah komandan. Siapa komandannya saat ini? Komandan saat ini adalah Kapolri. Saya meminta Kapolri sebagai komandan tertinggi bertanggung jawab untuk mundur. Dan saya juga meminta kepada Bapak Presiden untuk berubah kepolisian agar tidak lagi berada langsung di bawah kepresidenan, tetapi harus berada di bawah kementerian, karena dia bukan untuk upaya pertahanan negara, tetapi adalah untuk keamanan masyarakat. Cukup mereka dipersenjatai dengan pistol untuk melumpuhkan, bukan pistol untuk membunuh. Pistol pun dengan senjata peluru karet, atau tertinggi adalah peluru timah, bukan peluru tajam, bukan juga senjata-senjata perang seperti bom. Kemarin mereka menggunakan, walaupun bom itu adalah bom air mata, gas air mata yang melumpuhkan, bukan hanya melumpuhkan kepada masyarakat yang berada di sana, tetapi melumpuhkan saraf-saraf masyarakat, terutama penglihatan dan pernapasan, yang itu dapat membunuh. Berita hari ini adalah sudah 10 orang menjadi korban atas kerusuhan dan demo yang dilakukan di seluruh Indonesia. Itu tanggung jawab siapa? Adalah tanggung jawab Kapolri yang tidak mampu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Jadi sekali lagi kami meminta agar Kapolri segera dicopot. Dan satu hal, ketika kita melihat hedonisme yang dipertontonkan oleh anggota dewan, saya melihat adanya kesalahan undang-undang tentang DPR. Mereka yang berada di DPR hari ini adalah para pengusaha, artis, dan selebritis, juga para penjahat. Terutama adanya pengakuan anggota dewan yang kemarin berjoget-joget, itu mereka ternyata dia adalah mafia atas bahan bakar yang diakui sendiri dalam podcast. Itu cukup meresahkan untuk kami ini. Dan kami meminta salah satu hak DPR, yaitu hak tentang anggaran, itu segera dicabut, karena itulah sumber mereka yang berada sekarang di Senayan itu. Saat ini bagi kami 70% bukanlah seorang negarawan, tetapi seorang penjahat. Mereka mengincar anggaran-anggaran negara untuk mendapatkan fee dari proyek yang
dibuat oleh mereka, diawasi oleh mereka, disetujui oleh mereka anggarannya. Jadi mereka mengawasi apa yang disetujui. Tentu ada kongko-lingkong di sana, karena mereka mengejar materi bukan mengejar kepada kemakmuran rakyat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya berterima kasih bahwa malam ini saya bisa gabung di tim ini, Pak. Saya Profesor Yusuf Henuk dari NTT, Pak. Saya bangga bisa gabung. Dan saya mau ingatkan ke Pak Prabowo bahwa saya sudah kirim tweet 3 kali ke beliau. Satu adalah jabatan beliau sebagai RI 1 telah dikudeta oleh geng Solo yang tujuannya untuk memuluskan RI 2. Kenapa masih tunggu lagi harus bertindak, kan? Itu satu. Yang kedua, dia selalu barusan Pak Prabowo bilang tidak takut siapapun, kan? Tapi kenapa tidak ada tindakan nyata? Nah, sekarang saya harus bacakan yang terakhir, yang ini adalah, ini saya sudah bilang, yang terhormat Presiden Prabowo, perkenankan dikirim ulang aspirasi rakyat yang disampaikan secara tertulis yang telah dirangkum dari berbagai media sosial guna dapat dipertimbangkan demi terwujudnya semacam reformasi jilid 2 agar terwujudnya cita-cita Indonesia memasuki Indonesia emas. Dan di situ ada namanya 17+8 tuntutan rakyat, itu transformasi, reformasi dan empati. Yang pertama ditujukan kepada Kapolri. Ada 3 tuntutan. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Yang kedua, hentikan tindakan kekerasan polisi. Dan yang ketiga, tangkap dan proses hukum secara transparan. Ya, itu yang untuk apa? Untuk kepolisian. Untuk TNI, segera kembali ke barak. Kemudian tegakkan disiplin internal dan komitmen publik terhadap TNI harus ditegakkan. Untuk Kementerian Sektor Ekonomi, pastikan upah layak untuk rakyat, kemudian ambil langkah darurat untuk mencegah PHK, dan kemudian buka dialog dengan serikat buruh. Itu yang di ini. Kemudian untuk Pak Presiden Prabowo, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. Kemudian yang kedua, bentuk tim investigasi independen agar yang teman-teman 10 yang sudah meninggal itu terang benerang harus diberikan kepada rakyat kenapa mereka ditembak. Kemudian ada tugas ke DPR adalah bubarkan bekukan kenaikan gaji. Itu sudah kayaknya sudah berhasil tuh. Kemudian publikasi transparansi anggaran gaji berapapun. Kemudian dorong badan kehormatan DPR agar bertindak. Kemudian tugas partai politik, pecat atau jatuhkan sanksi tegas. Nah, sekarang tidak ada istilah bilang ini ini pergantian, harusnya yang 5 orang atau 6 orang tuh pergantian atau waktu, bukan di nonaktif. Itu tidak ada di aturan, Pak. Jadi harusnya ke-6 yang disebut-sebut itu. Oleh itu di PAW-kan, bukan di itu. Kemudian yang berikut, umumkan komitmen partai tentang bagaimana menghadapi atau ini dalam dunia politik di Indonesia. Kemudian libatkan kader dalam ruang dialog publik. Nah, ada 8 tuntutan rakyat sampai ini ada 8, yaitu bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Yang kedua, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Yang ketiga, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Yang keempat, sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Yang kelima, reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis. Yang keenam, kembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian. Dan yang ketujuh, perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen. Dan yang saya heran, Pak Pigai sampai sekarang tidak pernah muncul. Padahal ini tugas dia, Pak. Pigai kan orang sedikit-sedikit orang HAM lagi. Mantan Komnas HAM, di mana kau? Kau dari Indonesia Timur, saya dari Indonesia Timur. Saya sedih, kalau dapat jabatan itu kau duduk aja di sana. Itu yang saya tidak setuju. Dan itulah yang terakhir, tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Itulah suara rakyat yang saya himpun atau telah dihimpun dan beredar di masyarakat dari berbagai media online. Terima kasih. Ya, pertanyaan menarik, Mas. Jadi saya mencoba berkomentar tentang sebuah fenomena yang bagus kalau menurut saya. Jadi inilah hal yang bagus. Jadi ini saatnya rakyat untuk bicara. Inilah saatnya rakyat untuk mempertanyakan orang-orang yang memang pantas dipertanyakan. Kenapa pantas dipertanyakan? Itu selalu dipertanyakan kepada kami, kepada kita-kita ya, terutama kami RRT ya, Roy Respontiva. Kenapa yang diulik adalah hanya ijazah Jokowi? Ya, kenapa bukan yang lain? Karena yang lain jelas ya. Seperti Soekarno.
Soekarno itu jelas ya gitu. Dia insinyurnya jelas. Insinyurnya adalah dari Technische Hogeschool te Bandung. Itu adalah ITB. Demikian juga Pak Harto ya itu mengaku jujur beliau adalah sekolah rakyat. Habibie jelas dari Jerman, kemudian Gus Dur itu Kairo dan lain sebagainya. Termasuk juga Bu Mega juga jujur, beliau mengatakan pernah di Unpad tapi tidak selesai. Apalagi Pak SBY jelas betul itu dari IPB. Nah sekarang ada masyarakat yang mempertanyakan ijazahnya Gibran ya, dan itu bagus kalau menurut saya karena sudah ada pula selain ini saya bocorkan juga ada lawyer juga yang menggugat ijazah seorang menteri. Kenapa dipanggil insinyur? Ya, padahal dia dokter Andes harusnya gitu loh. Kenapa ini mirip-mirip ya? Ada yang dokter Andes insinyur, ada yang ini aslinya dokter Andes MIPA, tapi kenapa gelarnya dokter Andes? Nah, sekarang khusus untuk Gibran. Ada seorang namanya Subhan, sarjana hukum, magister hukum, dengan kantor pengacara Subhan Palal ya dan rekan yang kemudian mempertanyakan ijazah dari Gibran, ijazah SMA. Saya kira itu bagus ya, karena tidak begitu saja Gibran tiba-tiba kalau kita baca menerima gelar ya BSc, Bachelor of Science ya. Waktu itu disebut dari MDIS, di Management Development Institute of Singapore ya. Yang itu konon bekerja sama dengan Bradford University. Nanti pada saatnya akan kita bongkar. Itu ya gitu. Benarkah ijazah MDIS atau Bradford itu yang masih bekerja sama dengan MDIS Singapura? Karena Bradford itu adanya di London, di UK, di Inggris ya gitu. Apa ijazahnya seperti apa? Kalau MDIS seperti apa? Apabila juga dia disebut-sebut juga punya ijazah atau sempat mengenyam pendidikan di UTS, University Technology of Sydney. Ya bahwa ternyata dia pun waktu itu konon disebut-sebut matrikulasi atau bahkan bukan matrikulasi, hanya semacam foundation atau kursus saja. Nah, SMA-nya di mana? Ini yang menarik ya. Makanya kami tunggu ya gugatan dari Pak Subhan dan kami setuju. Kami kalau perlu akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Subhan itu karena konon disebut-sebut Gibran itu sempat bersekolah ya SD-nya dia memang di SDN 16 di Mangkubumen Kidul di Solo. SMP-nya disebut SMP 1 Surakarta. Nah, tapi SMA-nya ada data yang mengatakan dia SMA Santo Yosef 2 tahun di Solo. Kemudian sempat juga dia harus pindah ke SMK Surakarta di Solo. Kemudian dia langsung masuk ke Orchard Park Secondary School di Singapura. Benarkah ini? Gitu. Kemudian sempat ada surat penyetaraan yang dikeluarkan waktu itu menyetarakan bahwa ijazahnya Gibran itu adalah SMK. Levelnya pun waktu itu disebut level 16 atau level 12 waktu itu. Ya, level 12. Tapi surat SMK itu penyetaraan itu muncul sebagai 2011 sebagai respon atas kabarnya dia di UTS gitu loh. Jadi kan aneh gitu. UTS itu harusnya levelnya strata 1 atau bahkan strata 2 kok penyetarannya SMK. Kita tunggu saja nanti apa yang kami teliti soal ini dan itu pun sudah akan menjadi bahan bagi buku ketiga kami. Ya gitu, bukan hanya buku kedua, tapi buku ketiga kami. Itu tambahan dari saya. Perspektifnya mungkin ada tambahan? Atau Pak? Oh ya, ya Pak Janes ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat nih Pak Janes. Oke. Ya, gitu. Janes Bond. Oke, selamat malam untuk semua dan terima kasih juga untuk Pak Dokter tadi siang kita melihat beda buku itu, beda buku betul-betul itu edukasi semua kita untuk masyarakat ya. Tapi karena termin kita ini sekarang masalah demo kemarin demonstrasi ada korban-korban daripada anarkis para pendemo itu sebetulnya adalah satu permainan kecil yang untuk menggulingkan Pak Prabowo. Saya bisa menilai itu. Dari mana penilaian saya? Beberapa postingan, beberapa Facebook tapi nggak ditangani oleh polisi. Kenapa? Ada yang bilang mundur Prabowo. Banyak lagi lebih kasar dari situ bahasanya. Harusnya pihak polisi ambil dong itu. Jangan yang betul-betul yang mengatakan bahwa DPR itu bubarkan. Itu sebetulnya itu hanya inspirasi mahasiswa, wajar. Tuntutannya itu kenapa? Karena tuntutan daripada mereka itu seperti Bapak Profesor bilang, masalah anggaran itu udah dihapus. Oke. Tapi satu lagi, permintaan mahasiswa itu adalah perampasan hak ke aset koruptor. Kenapa? Saya kurang setuju dipercepat itu. Saya jujur aja kurang setuju saya perampasan hak langsung cepat-cepat. Bereskan dulu oknum-oknumnya itu, polisi, jaksa, hakim, bereskan dulu. Percuma nanti dibikin jadi ATM mereka. Bisa itu terjadi. Bisa. Karena selalu penyidik kalau makin tambah pasalnya tambah ininya uang 86-nya. Ya nggak bisa itu, bereskan dulu. 68 nanti saya dipidana lagi. Oh ya. Saya bilang saya di situ terus terang biar masyarakat tahu.
Bukannya saya nggak setuju perampasan hak koruptor itu. Bereskan dulu polisi, jaksa, hakimnya. Jangan nanti 900 triliun, cuma hukumannya nggak di asetnya mana. Udah 86 nah ini. Gelapin ini yang tanah yang 50 hektar ini nggak usah. Kan gampang, penting ada cincai-cincai. Itu susah. Bener, saya bilang ke Pak Prabowo, bereskan dulu institusi itu. Oknum penegak hukum itu, bereskan. Bersihkan Pak Prabowo. Termasuk Kapolri. 4 tahun terlama di dunia Kapolri. Saya tahu sendiri mulai Kapolres Surakarta bersama-sama dengan Jokowi, Gubernur Jokowi bersama-sama Kapolda situ, bukan Kapolda, maaf, Presiden dia jadi Kapolri. Itu satu betul dibilang aib sih enggak ya, itu tugas dia, cuman kinerjanya enggak ada yang beres. Udah saya bilang ada di situ institusi, saya kan biasa kayak wartawan di kepolisian. Saya lihat ada di situ bagian tipikor. Belum pernah sejarahnya saya lihat nangkap koruptor, belum pernah. Hanya Kejaksaan Agung, KPK yang menangkap tipikor. Emang benar saya bilang beberapa kali banyak yang dipanggil di wartawan di Polda, dipanggil lo sini lo korupsi lo gini. Oh ya dipanggil ya, iya terus tapi dipanggil dong, kita kan tahu ditahan apa tidak. Padahal itu koruptor, tim korupsi tipikor, tapi nggak ada. Jadi saya bilang juga masalah ini demonstrasi kemarin sangat saya sayangkan buat Pak Wapres, Wakil Presiden. Kenapa Anda bisa memanggil ojol? Anda yang memanggil, pengakuannya ada dari Bu Eti Erna. Dia mengaku, kenapa bisa ojol sana? Dipanggil Pak. Apa rencana Bapak memanggil itu? Seakan-akan Bapak memperhatikan masyarakat. Kasihan, aduh, masyarakat nggak bodoh lagi Pak Wapres, nggak bodoh. Saya udah tahu kok, Ibu Erna tuh ada koordinator lapangan. Kemarin saya ketemu di Monas, menebar mawar 1 juta mawar. Saya ingatin, mawar kan harganya mahal. 1 juta mawar kali 20.000 aja udah berapa? Ya ampun, dari mana uangnya itu? Berarti sementara ojol nggak punya duit katanya. Termasuk petasan-petasan yang dilemparkan itu juga Pak Prabowo sidik. Jangan cuma dipecat doang anggota yang menabrak itu, dikupas dulu, diusut siapa, apa disengaja tabrak biar kerusuhan bisa aja. Tapi coba diperhatikan dulu sampai Bapak Prabowo udah mengaku di prakonferensi Bapak bahwa banyak petasan, 1 truk petasan. Dari mana uangnya itu? 1 petasan aja 30.000. Diusut Pak, diusut Pak Kapolri. Makanya saya bilang tolong Pak bikin tim khusus seperti Pak bilang Profesor, usut ini masalah ini. Biarpun kalau memang nggak dipecat Kapolri nonaktifkan dulu, bikin tim khusus. Bapak biar selamatkan saya menyelamatkan Pak Prabowo di sini. Terus terang aja, saya cinta Pak Prabowo, sikat semua. Anda itu prajurit kok, udah pernah di tim-tim, memangnya kayak yang lain-lain nggak pernah ke tim-tim. Loh, hebat Pak Prabowo. Itu aja pesan-pesan saya. Makasih. Terima kasih Pak Jarod. Ya, ada Mas? Udah? Oke. Ya Bu Dr. Tifa aja. Ya, tadi kan aku yang buka, yang nutup. Closing statement dulu. Ya, udah. Ya. Enggak lah. Baik. Dr. Tifa aja. Baik, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, demikian yang kami sampaikan. Saya merangkum dari semuanya. Pertama kali seluruh warga negara Indonesia beserta segenap pejabat-pejabatnya sampai ke level Presiden Prabowo Subianto, kerusuhan yang terjadi beberapa hari ini membuka mata kita semua. Pertama, bahwa rakyat sekarang semakin cerdas dan semakin paham dengan situasi dan kondisi yang terjadi di negara ini. Kedua, rakyat sekarang sudah cerdas untuk menilai kebijakan-kebijakan yang tidak bijak, kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, kebijakan-kebijakan terutama terkait dengan ekonomi dan sosial yang semakin lama semakin memberatkan rakyat. Ketiga, rakyat sekarang bisa menilai pejabat-pejabat seperti apa yang layak untuk mereka hormati, untuk mereka jadikan sebagai teladan, dan pejabat-pejabat seperti apa yang ternyata dengan jabatannya itu hanya sekedar meraih keuntungan pribadi, menggunakannya untuk hedonisme, menggunakannya untuk flexing, menggunakannya untuk bersikap arogan. Dan yang keempat, rakyat sekarang sudah tidak takut lagi dengan pejabat. Rakyat sekarang sudah tidak takut lagi dengan kekuasaan. Rakyat sekarang sudah tidak takut lagi dengan polisi. Jadi semua pejabat harus berhati-hati. Contoh dari kerusuhan yang terjadi, walaupun kita tidak inginkan itu terjadi, tetapi beberapa pejabat, beberapa wakil rakyat, anggota DPR, dan menteri mendapatkan akibatnya. Bagaimana ketika kesabaran rakyat itu sudah mencapai puncaknya, maka mereka bisa berbuat apapun yang sesungguhnya tidak kita inginkan. Karena itu
pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, terutama bagi orang-orang yang sekarang ini menduduki jabatan adalah jangan kalian arogan. Jangan kalian merasa dengan jabatan kalian bisa berbuat sewenang-wenang, bisa berbuat sekendak hati. Jabatan kalian itu adalah amanah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu segenap rakyat Indonesia mendapatkan keadilannya, mendapatkan kebenaran, mendapatkan kehidupan yang sejahtera, adil, makmur, dan mendapatkan pengayoman, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kepastian akan hukum, mendapatkan kepastian akan keamanan bagi dirinya sendiri. Karena itu, sekali lagi, kami menyatakan bahwa kita semua belajar dari kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ini. Jangan sampai jatuh korban lagi. Untuk itu maka Kapolri harus mundur segera. Hari ini juga, malam ini juga. Kami tunggu sampai besok pagi. Sebab bila tidak, kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi ketika rakyat sudah marah, ketika rakyat sudah menumpahkan segenap ketidaksabaran mereka, segenap kekesalan mereka, segenap kemarahan mereka, yang tentu saja kita tidak inginkan itu terjadi lagi dan akan menghasilkan korban lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan segenap rakyat, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air bersetuju bahwa kita memiliki 3 tuntutan utama yang sesegera mungkin kita inginkan itu terjadi. Pertama adalah adili Jokowi, kedua adalah makzulkan Gibran, yang ketiga adalah copot Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.